Tutup mata Anda. Bayangkan Anda berdiri di tengah padang rumput Apulia yang gersang dan panas. Matahari di atas sana seolah membakar kulit Anda, sementara debu tebal yang berterbangan mulai menyesakkan setiap tarikan nafas Anda. Melainkan suara jeritan dari puluhan ribu pria, suara logam yang saling beradu, yang kini perlahan meredup menjadi keheningan yang mematikan. Di sini, di tanah berdarah bernama Cannae, mesin perang terhebat yang pernah diciptakan manusia, legiun Romawi yang tak terkalahkan, baru saja menemui ajalnya. Di antara tumpukan mayat yang masih mengepulkan uap panas di bawah matahari Apulia, ada seorang pemuda bernama Publius Cornelius Scipio. Dia masih berusia 19 tahun, seorang tribun militer muda yang dipaksa takdir untuk menyaksikan kehancuran total bangsanya sendiri. Hari ini, 2 Agustus 216 sebelum Masehi, ini adalah hari di mana Roma, sang serigala dunia, hampir terhapus selamanya dari peta sejarah. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa sebuah negara adidaya dengan 80.000 prajurit terbaiknya masuk begitu saja ke dalam lubang jarum yang diciptakan oleh satu orang pria dari Afrika Utara? Hari ini, kita tidak hanya akan bercerita, kita akan membedah setiap detik, setiap langkah, dan setiap kesalahan dari jebakan paling sempurna yang pernah tercatat dalam sejarah militer. Pertempuran Cannae. Pertempuran ini pada akhirnya tidak dimenangkan di atas debu dan darah medan perang. Pertempuran ini dimenangkan jauh sebelum pedang pertama diayunkan. Ia dimenangkan di dalam pikiran para panglimanya. Mari kita kenal sang arsitek dari mimpi buruk ini, Hannibal Barca. Dia bukan jenderal biasa. Dia adalah pria yang mengorbankan segalanya, bahkan kehilangan satu matanya karena infeksi mengerikan saat memimpin pasukannya menembus rawa-rawa maut Etruria, hanya demi satu tujuan, menyerang jantung Roma. Bagi Hannibal, perang ini bukanlah sekedar urusan politik atau perebutan wilayah. Ini adalah misi suci, sebuah janji darah untuk membalaskan dendam ayahnya. Hannibal memahami satu kebenaran absolut yang gagal dilihat oleh kesombongan Roma. Kekuatan raksasa tanpa kendali yang sempurna hanyalah sebuah kelemahan yang menunggu untuk dieksploitasi. Hannibal Barca tidak hanya melihat barisan tentara, dia membaca pikiran lawan-lawannya seperti sebuah buku yang terbuka lebar. Dia tahu bahwa kekuatan terbesar Roma, yakni kedisiplinan mereka, bisa menjadi kelemahan mematikan jika dipimpin oleh tangan yang salah. Dengan tenang, Hannibal memberikan umpan. Dia membiarkan pasukannya terlihat lemah. Dia memprovokasi kemarahan Faro, memancing ego sang konsul hingga mendidih. Dia menunggu dengan kesabaran seekor predator, menunggu hari di mana Faro, sang politisi yang haus kejayaan, memegang tongkat komando penuh. Hannibal tersenyum dalam kegelapan, karena dia tahu, di hari itu, di bawah matahari Cannae yang terik, Roma tidak akan berbaris menuju kemenangan. Roma akan berjalan dengan mata tertutup, selangkah demi selangkah, menuju kehancuran yang total. Mari kita lihat lebih dekat kekuatan yang saling menghadapi. Roma tidak datang untuk sekedar menang. Mereka datang untuk menghapus Kartago dari muka bumi. Varro membawa 8 legiun penuh, sebuah konsentrasi kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah Republik. Setiap prajurit Romawi adalah benteng berjalan. Tangan kiri mereka menggenggam skutum,
perisai kayu besar yang mampu menahan hujan anak panah. Tangan kanan mereka memegang gladius, pedang pendek mematikan yang dirancang untuk menikam dengan presisi di ruang sempit. Mereka bertarung dalam disiplin yang kaku, merapat bahu-membahu, mendorong musuh mereka maju dengan kekuatan massa, seperti tembok baja yang tak terhentikan. Namun di Cannae, Varro melakukan sesuatu yang ekstrim. Dia menumpuk pasukannya jauh lebih rapat dari biasanya. Dia ingin menciptakan massa infanteri yang begitu padat untuk menghancurkan garis pertahanan Hannibal hanya dengan kekuatan dorongan. Dia tidak sadar bahwa massa yang terlalu padat adalah jebakan bagi mereka sendiri. Namun, lihatlah ke seberang lembah. Di sana berdiri pasukan Hannibal. Ini bukan legiun yang seragam. Ini adalah tentara gado-gado dari seluruh penjuru dunia kuno. Ada prajurit Gallia yang bertarung dengan amarah murni, bertelanjang dada, dengan pedang panjang yang mampu menebas leher dalam sekali ayun. Ada prajurit Spanyol yang menggenggam falcata, pedang lengkung mematikan yang sanggup membelah perisai kayu tebal Romawi seperti memotong mentega. Dan yang paling mematikan, kavaleri Numidia, penunggang kuda liar dari Afrika yang bertarung tanpa pelana, tanpa kendali besi. Mereka meluncur, menghilang, dan muncul kembali seperti hantu di medan perang. Tapi senjata terhebat Hannibal bukanlah pedang. Itu adalah alam itu sendiri. Dia memposisikan pasukannya membelakangi angin Volturnus. Saat jenderang perang ditabuh, angin kencang mengirimkan badai debu tebal tepat ke mata pasukan Romawi, membutakan pandangan mereka tepat sebelum ajal menjemput. Varro yang malang, dia tidak menyadari bahwa hari itu dia tidak hanya melawan tentara, dia sedang melawan debu, melawan matahari, dan melawan sebuah jenius taktis yang tak tertandingi. Momen yang ditunggu pun tiba. Genderang perang ditabuh, dan bumi mulai bergetar. Pertempuran dimulai. Di pusat medan laga, garis tengah Hannibal yang terdiri dari para pejuang Gallia dan Spanyol maju dalam formasi yang ganjil. Mereka membentuk busur cembung menantang raksasa Roma sendirian. 8 legiun Romawi dengan jutaan pon besi dan kemarahan menabrak mereka dengan kekuatan penuh. Benturan itu terdengar seperti gunung yang runtuh. Dan saat itulah, keajaiban taktis Hannibal mulai bekerja. Sesuai rencana yang ia susun dengan dingin, pusat barisannya tidak hancur, melainkan perlahan mundur teratur. Melihat pemandangan itu, Varro berteriak kegirangan di atas kudanya. Dia menyangka musuhnya goyah. Dia menyangka Hannibal telah kalah. Dalam ambisinya yang buta, Varro memerintahkan seluruh 80.000 pasukannya untuk merangsek masuk, memusatkan seluruh kekuatan mereka ke satu titik, tepat ke jantung pertahanan Hannibal. Mereka tidak menyadari bahwa mereka bukan sedang menang. Mereka sedang berjalan masuk ke dalam mulut predator yang sedang menganga lebar. Tapi apa yang mereka rayakan sebenarnya adalah sebuah bunuh diri massal yang tidak disadari. Semakin dalam legiun Roma merangsek masuk, bentuk barisan Kartago perlahan melengkung ke dalam, berubah menjadi cekung. Mereka baru saja masuk ke dalam kantong raksasa yang siap menelan mereka hidup-hidup. Lalu, jebakan itu pun tertutup. Tiba-tiba, dari balik kebulan debu di sayap kiri dan kanan, muncul barisan infanteri elit Afrika milik Hannibal. Pasukan beringas yang masih segar dan belum bertarung sama sekali ini, berputar dan menghantam sisi-sisi samping Roma yang terbuka. Di saat yang sama, kavaleri Hasdrubal yang baru saja menghancurkan garis belakang Romawi, datang menyapu dan menutup satu-satunya jalan keluar. Selesai. 80.000 pria terkuat di dunia kini terjebak dalam sebuah lingkaran setan. Semakin dalam mereka terdesak ke tengah, semakin padat kerumunan itu. Ratusan prajurit bahkan mati karena terinjak atau kehabisan nafas sebelum pedang musuh menyentuh mereka. Tidak ada ruang untuk mengayunkan senjata, tidak ada ruang untuk mundur, tidak ada ruang untuk bernafas.
Manuver pengepungan ganda, double envelopment, telah tereksekusi dengan sempurna. Padang rumput Cannae bukan lagi sebuah medan pertempuran. Mesin perang Roma yang agung kini telah berubah menjadi sebuah rumah jagal. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah sebuah pertempuran. Itu adalah sebuah eksekusi massal berdarah dingin. Selama berjam-jam di bawah terik matahari Apulia, pasukan Hannibal tidak perlu lagi menggunakan taktik atau formasi. Mereka hanya perlu mengangkat senjata, menusuk ke dalam lautan daging dan besi yang tak berdaya, dan mengulanginya, hingga lengan mereka sendiri mati rasa karena kelelahan. Sejarawan kuno mencatat sebuah angka yang membekukan darah. Hampir 600 prajurit tewas setiap menitnya. Bayangkan, 10 nyawa melayang setiap detiknya, tanpa henti selama berjam-jam. Di tengah pusaran neraka itu, Konsul Lucius Aemilius Paulus, pria yang sejak awal menolak untuk bertempur, ditemukan luka parah. Ketika seorang perwira menawarkan kudanya agar ia bisa kabur, Paulus menolak. Dia memilih untuk mati dengan kehormatan, jatuh bersama ribuan prajuritnya. Lalu, bagaimana dengan Gaius Terentius Varro, sang arsitek dari bencana ini? Dia memacu kudanya, melarikan diri dari medan perang. Dia menyelamatkan nyawanya sendiri, meninggalkan puluhan ribu pria yang ia pancing ke dalam jurang maut, sendirian di ladang pembantaian. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam menyinari genangan darah di padang Apulia, keheningan akhirnya turun menyelimuti Cannae. Antara 50 hingga 70 ribu prajurit Roma terbaring tak bernyawa. Kesombongan sebuah kekaisaran hancur dalam satu hari. Untuk membuktikan skala kemenangan yang mustahil ini kepada para elit di kampung halamannya, Hannibal melakukan sesuatu yang mengerikan sekaligus puitis. Dia memerintahkan pasukannya untuk melucuti cincin-cincin emas dari jari para bangsawan, kesatria, dan 80 senator Roma yang tewas. 3 keranjang besar dipenuhi oleh emas-emas itu dikirim pulang ke Kartago sebagai saksi bisu dari lautan darah. Di malam kemenangan itu, komandan kavalerinya yang brilian, Maharbal, menghadap Hannibal dengan mata menyala. "Berikan aku kavaleri," desaknya. "Biarkan aku berkuda mendahuluimu, dan dalam 5 hari kita akan makan malam sebagai penakluk di Bukit Kapitol, Roma." Namun, di puncak kejayaannya, Hannibal justru ragu. Dia menolak usulan itu, merasa pasukannya terlalu lelah untuk mengepung tembok raksasa Roma. Mendengar penolakan itu, Maharbal menatap panglimanya dengan kekecewaan yang mendalam dan mengucapkan kalimat yang akan terus menghantui sejarah. "Engkau tahu cara memenangkan pertempuran, Hannibal, tapi engkau tidak tahu cara menggunakan kemenangan itu." Cannae akan selalu dikenang sebagai jam paling gelap, pelajaran paling pahit yang pernah direguk oleh Kekaisaran Roma. Namun, di dalam kegelapan yang absolut itu, sebuah benih baru justru tertanam. Bagi pemuda 19 tahun bernama Scipio yang berhasil merangkak keluar dari lautan darah hari itu, Cannae bukanlah akhir. Cannae adalah guru terbaiknya. Dari abu dan debu kekalahan ini, Roma menolak untuk mati. Mereka belajar, mereka berevolusi, dan kelak, dipimpin oleh Scipio, Roma akan bangkit kembali dengan mesin perang dan strategi baru yang akan menghancurkan Kartago untuk selama-lamanya. Terima kasih telah menemani perjalanan sejarah yang gelap namun menakjubkan ini. Jika kalian menikmati pembedahan taktik militer dan ingin kita membahas strategi perang kuno lainnya, berikan dukungan kalian dengan menekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di medan pertempuran berikutnya.